Kerjakanlah dengan beberapa cara. Yang pertama, kalau ada 17 dikali 5, kita bisa ngerjain yang cara biasa yaitu bersusun ya. Yang pertama kalau bersusun itu kita kaliin dulu satuannya. 7 dikali 5 berapa? 35 ya kan? Nah, yang boleh ada di bagian sini itu kan satuan. Yang 5-nya doang. Kalau 3 kan nilainya puluhan. Nah, jadi dia disimpan dulu. Yang boleh ditulis di sini itu 5-nya aja. Nah, si 3 ini yang nilainya 30 nanti harus ditambahin ke bagian puluhan juga. Gitu, ngerti nggak? Jadi kan ini udah nih 5 kali 7 35. 3-nya disimpan dulu nih yang nilainya 30. Habis itu ini kan 10 nih. 5 kali 10, 50. 50 ditambah 30. Yang simpenan tadi 80. Kita kan jadinya nilainya 85. Ngerti nggak? Nah, kayak kalau kita ngitung tambah-tambahan biasa, kan harus ada yang disimpan kalau dia posisinya nggak pas. Jadi kalau dia satuan, taruhnya di satuan. Nah, kalau ada nilai puluhannya, harus pindah ke nilai puluhan. Kalau ada yang punya nilai ratusan, harus pindah ke bagian temennya ratusan juga. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Jadi di sini cuma boleh ada nilainya satuan. Kalau di sini cuma boleh ada nilainya puluhan gitu. Makanya tadi si 30 kan punya nilai, ini kan nilainya puluhan, harus pindah juga ke bagian puluhan. Oke, jadi 17 kali 5 itu 85. Cara yang kedua, yang paling kali lo suka sebenarnya sih, kalau ini adalah di apa ini namanya, dijabarin gitu. 17 dikali 5 itu kan sama dengan 5 dikali 17, ya nggak? Nah, ini kan keduanya nih mereka sama aja nih maksudnya. Terus si 5 dikali 17 ini bisa dijabarin lagi jadi 5 dikali 10 ditambah 7. Coba diperhatiin dulu. Bingung nggak? Nah, ini sama aja kan? Nih, si 17 ini kalau lo pecah jadi gini. 10 dikali 7 sama aja 5 dikali 17. Tapi ininya harus dikasih dalam kurung gitu kan. Jadi artinya ya dia ditambahin duluan jadi 17. Jadi ini 17 nilainya. Kalau kurungnya dilepas beda lagi. Ini harus pakai dalam kurung. Nah, kalau udah kayak gini, cara berhitungnya itu adalah 5 dikali 10 ditambah 5 dikali 7. Jadi 5 dikali 10 itu 50 ditambah 5 dikali 7 berapa? 35. Lebih gampang kan? Nah, ini kamu tambahin ini 85. Hasilnya sama aja gitu ya. Jadi tadi kita udah nemu ada dua cara. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua, cara yang ketiga juga bisa. Jadi ini kan 17 dikali 5. Jadi 17-nya ada 5 kali atau 5-nya ada 17 kali. Bisa dengan 17 kamu tambahin sebanyak 5 kali. Nah, kayak gini juga bisa. 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 ini pasti hasilnya juga 85. Jadi terserah kamu mau pakai cara yang mana. Oke? Yuk kita latihan lagi ya. 86 dikali 4. Cara yang pertama pakai cara apa nih? Bersusun. Satuan dikali satuan. 4 kali 6, 24. Yang baru ditulis di sini yang mana? 4-nya aja. Ya kan? Karena dia satuan. Si 2 ini yang nilainya 20 disimpan buat ditambahin ke bagian puluhan juga. Oke? Lanjut. 4 dikali 8. Nah, ini sebenarnya 4 dikali 80, ya kan? 8 ini nilainya 80 di sini. Jadi ini adalah 320. 320 ini punya nilai ratusan. Ya nggak? Nah, terus si 320 ini kita tambahin sama 20 yang tadi disimpan. Ngerti nggak? Nah, jadi 320 ditambah 20 itu adalah 340. Nah, karena apa? Di sini perkaliannya cuma gini aja, jadi nilai ratusannya boleh tetap kita tulis. Jadi 34. Ngerti nggak? 340. Ini kan satuan. Nah, satuannya ditambah, bukan ditambah sih, dia udah ada 4-nya, jadi ya tetap gak usah ditulis. Jadi maksudnya nggak ditulisnya nggak gini. Nah, kalau gini kan salah karena mereka berdua nilainya satuan gitu. Jadi yang ditulis 34-nya aja. 34
Ini kan 34 ini nilainya 340. Nah, jadi jawabannya 344. Ngerti nggak? Nah, cara yang kedua bisa juga dibalik. 86 dikali 4 itu kan sama dengan 4 dikali 86. Terus dijabarin. 4 dikali 80 ditambah 6. Ya kan? 4 dikali 86 itu sama dengan ini dikali ke sini berapa? 4 kali 8 320 jangan lupa ya. Ditambah 4 dikali 6 24. Nah, ini kan kalau ditambahin lebih enak. Jadinya 344. Atau bisa juga kamu tambah-tambahin aja. Ini kan 86 dikali 4. Boleh kan kalau 86 ditambah 86 sampai 4 kali. Kayak gini. Nah, nanti dia pasti menghasilkan 344 juga. Jadi kamu boleh pilih cara yang mana. Kalau Kak Willow paling suka ngitungnya cara yang nomor 2. Karena dia lebih gampang, nggak perlu apa. Kalau yang cara pertama kan ada kemungkinan kita lupa nih untuk nambahin siapa yang disimpan gitu. Nah, kalau ini kan jelas kelihatan tinggal kita tambah-tambahin aja gitu ya. Kalau yang cara ketiga gampang juga tambah-tambahin tapi agak kelamaan. Kalau misalnya perkaliannya 86 dikali 9, kebanyakan kan kita nambahin sampai 9 kali. Nah, nanti waktunya keburu habis. Jadi kalau Kak Willow paling suka cara nomor 2 karena paling cepat. Dan kita tuh apa ya, kemungkinan kesalahannya lebih kecil gitu. Oke? Next, 125 kita kalikan dengan 4. Yang pertama pakai cara bersusun ya. 5 dikali 4 itu adalah 20. Yang boleh tulis di sini ya nilainya satuan aja. Ya, jadi 0. 2-nya kita simpan buat di bagian puluhan. 4 dikali 2, 8 kan, ini kan sebenarnya 20. Jadi 4 dikali 20 itu 80 ditambah 20 yang tadi. Berapa tuh? 100. Nah, 100 ini mempunyai nilai ratusan gitu. Kalau gitu kita nggak boleh nulisin di sini. Tapi dia harus disimpan buat kebagian ratusan. Oke, jadi yang boleh kita tulis di sini adalah berapanya? Puluhannya aja, 0 gitu. Nanti nggak? Ya. Lanjut nih, habis itu kita ke bagian ratusan. 4 dikali 1 atau 4 dikali 1 ini nilainya 100 jadi 400. Tapi ada tambahan 100 dari sini. Jadi 500 ya kan? 400 ditambah 100, 500. Jadi gini deh. 125 dikali 4 itu adalah 500. Cara yang kedua, bisa dengan 4 dikali 125. Jadi kita jabarin aja ya, 4 dikali 100 ditambah 25. Nah, gini kan. 4 dikali 100 itu 400 ditambah 4 dikali 25. Nah, kalau Kak Willow seringnya ingat-ingatnya kalau ada 25 tuh 25 koin. Ya kan, kalau ada 4 biji, koin 25 itu menghasilkan berapa? 100 rupiah gitu. Nah, jadi tanpa harus dihitung pakai bersusun lagi, pokoknya kalau 25 kali 4 itu pasti 100 gitu. Jadi gampang. 25 kali 4 100. Nah, ini tinggal ditambahin aja jadinya 500. Atau boleh juga nih, misalnya kamu mau pecahnya kayak gini. 4 dikali 100 ditambah 20 ditambah 5. Boleh kan? Sama aja. 4 tinggal kita kali ke 100 dulu. 400 ditambah 4 kali ke 20. Berapa tuh? 80. Terus dikaliin ke sini. Ya, 20 kan. Nah, tinggal kita tambahin. Ini ditambah ini kan 100. Ya udah 100 tambah 400 juga 500 hasilnya. Jadi sebenarnya pemecahan ini dipecahnya ini terserah kamu. Jadi bebas-bebas aja. Yang penting itu memudahkan kamu untuk melakukan perkalian gitu ya. Kalau kamu lebih suka mecahnya gini boleh. Kalau kamu lebih suka mecahnya gini juga boleh. Atau angka lain boleh. Yang penting jumlahnya tetap 125 dan perkaliannya itu mudah gitu ya. Yang ketiga bisa juga ya tinggal 125 itu kan dikali 4. 125 ditambah 125 ditambah 125 sampai 4 kali. Nah,
Ini kalau ditambah ini kan 250. Ini juga kalau ditambahin 250. Tinggal saling ditambahin. Jadinya 500. Nah, jadi terserah kamu. Lagi-lagi bebas. Boleh pakai cara yang mana aja. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke perkalian yang dua-duanya puluhan. Punya nilai puluhan. Ini agak lebih ribet daripada yang kalau cuma gini doang. Yang satunya puluhan atau ratusan, di bawahnya satuan. Nah, ini kan lebih gampang. Ini agak lebih ribet. Tapi bisa lah, kita pasti bisa ngertiinnya ya. 31 dikali 12. Yang pertama, tahap-tahapnya sama. Yang penting kamu teliti ngerjainnya. Satuan dikali satuan, 2 dikali 1 itu 2. Ya, karena nggak punya nilai puluhan apa-apa, jadi nggak perlu kita simpan. 2 dikali 3, 2 dikali 30 itu 60 ya kan. Di sini tulisnya 6 aja karena ya ini bernilai 60 di 62 ini. Nah, habis itu belum selesai sampai sini karena tadi kan kita baru mengalihkannya dengan 2. Yang satunya ini belum, si 10-nya ini belum. Jadi kalau kayak gini ini kita lewatin nih bagian satuannya. Kenapa? Karena dia ini startnya dari puluhan. Ya kan, kita harus menghitung mulai dari puluhan. Kalau satuan tadi udah, yang pas kita mengalihkan dengan 2, nah kita udah ngitung di bagian satuannya. Nah, kalau ini kan dia posisinya di puluhan, jadi harus sejajar. Jadi ini nggak boleh kita campur, ini kita kosongin ya. Si puluhan si 1 ini dikali 1, berapa? 10 kali 1? 10 kali 1, 10 ya kan. Nah, 10 nilai satuannya 0, nilai puluhannya 1. Di bagian sini yang kita tulis nilai puluhannya, jadi kita tulisnya 1. Ngerti ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, si 1 ini sekarang dikali sama 3 deh. 10 kali 30. Berapa? 10 dikali 30, 300. Makanya dia ditulisnya di depan ya kan. Tepat nggak nih kalau 300 itu sen depan? Tepat karena ini kan 310 itu artinya 0. Jadi 310 ini si 3 ini punya nilai ratusan gitu. Kalau kamu nulisnya nggak dilengkap 62 sama 31 jadinya salah ya kan, karena harusnya di sini 300 si 3-nya itu nilainya ratusan, tapi karena kamu nulisnya gini dia jadi nilainya puluhan. Nah, nanti pasti hasil perkalian yang kamu hitung ini salah gitu. Jadi ini harus dikosongin. Oke, tinggal ditambah 2 tambah 0, 2. Ini tambah ini 7, ini tambah ini 3. Jadi ini dikali ini jawabannya segini. Oke, ini jadi agak lebih ribet karena 2 tingkat. Cara yang kedua bisa dengan 31 dikali 12. Dijabarin aja kayak biasa ya. 31 dikali 10 ditambah 2. 31 kali 10 gampang. 310 ditambah 31 kali 2 gampang ini. Ya kan? Karena nggak perlu nyimpan. 31 dikali 2. 62. Nah, kalau kamu mau jabarin lagi boleh. 30 tambah 1 ya kan? Ini 60 ditambah 2. 62. Udah deh, tinggal kamu tambahin 372. Sama kan? Nah, kalau cara yang ketiga yang kita tambah-tambahin tadi itu kayaknya agak terlalu panjang ya kan? Karena 31-nya harus kamu tambahin sebanyak 12 kali. Nah, itu kepanjangan kalau menurut Kak Willow. Jadi ya udah caranya ini aja ya. Kalau nggak pakai bersusun, pakai ini. Oh ya, satu lagi. Kalau kamu pakai cara yang dijabarin kayak gini, ini kalau kamu latihan pakai ini terus nanti lama-lama bisa kamu ngerjainnya di luar kepala tanpa harus ditulis gitu. Jadi kamu bayangin, kamu awang-awang misalnya kayak 31 dikali 2. Oh, 31-nya dijabarin nih jadi 30 tambah 1, terus ini dikali ditambah ini kali ini. Nah, ini bisa nggak perlu ditulis tapi bisa dibayangin aja, lebih gampang daripada membayangkan yang kayak gini gitu ya. Oke? Next, cara nomor 1. 18 dikali 26. Satuan dikali satuan, 6 dikali 8 berapa? 48. Dia punya nilai puluhan. Kalau gitu dia harus disimpan, ya kan? Buat ke bagian puluhan.
Yang boleh ditulis di sini adalah satuannya aja, yaitu 8. Oke? 6 dikali 1, 6. Atau 6 dikali 10, 60 kan? 60 harus ditambahin sama simpenan yang tadi, 40. 60 ditambah 40 berapa? 100. Nah, ya udah kamu tulisnya di sini aja 100, ya kan? Habis itu dikosongin, pasti. Nggak boleh nih ditulis apapun. Lanjutnya 2 dikali 8, 16. Ini kan 20 dikali 8, itu 160. Yang boleh ditulis di sini adalah apa? Bagian puluhannya. Jadi 6. Oke, satunya kita simpan untuk ke bagian ratusan. Ya, jangan lupa nih. Terus tinggal 2 dikali 1. Ini kan 20 dikali 10. Ini adalah 200. Tapi jangan lupa dia harus ditambahin sama simpenannya tadi nih 100. Ini 300. Nah, udah kamu tulis deh di sini 300, ya kan? Ini kan bernilainya jadi 300, cukup bilang kamu nulis 3. Nah, tinggal ditambahin ini 8, ini 6, ini 4. Jawabannya 468. Oke. Cara yang kedua, kita jabarin ya. 18 dikali 26, ini enaknya gimana nih? Nah, ini kalau dibalik kayaknya sih lebih enak nih. 26 dikali 18. 26 dikali 10 ditambah 8. Jadi ini kita kaliin ke sini dulu berapa? 260, ya kan? Ditambah ini kali ke sini. Nah, ini agak susah kan? Kita bisa jabarin lagi ke atas aja ya. 8 dikali 20 ditambah 6, ya kan? 8 dikali 26. Jadi ini dikali ke sini 160 ditambah ini kali ke sini 48. Yang kalau ditambahin ini hasilnya berapa? 208, ya kan? Nah, ya udah, jadi ini dikali ini hasilnya 208. Sama dengan kalau ditambahin 468. Sama hasilnya ya. Atau bisa juga dengan kayak gini. Nah, nih kamu harus hati-hati nih. Jadi 26 dikali 18 itu selain bisa kita bikin jadi 26 dikali 10 tambah 8, bisa juga dengan 20 dikurang 2. Betul nggak? Coba, bener nggak nih? Betul kan? 26 dikali 18. Pokoknya apapun yang kamu bikin di sini itu hasilnya harus 18. Ini kan 10 ditambah 8 ya, 20 dikurang 2 sama aja gitu. Nah, cara menghitunginnya lebih gampang, tapi kamu harus ingat di sini kan kurang nih. Jadi cara menghitungnya agak berbeda ya. 26 dikali 20 berapa? Boleh kamu jabarin lagi. Jadi 2 dikali 26 itu kan 2 dikali 20 ditambah 6. Jadi ini kali ke sini 40 ditambah ini kali ke sini 12, 52. Ya kan? Tapi ini 20 jadinya ya 520. Nah, karena di dalamnya ini dikurang, jadi harus kamu kurang juga. Hati-hati nih ya. Kalau di sini, nih, ini kan kamu pakai tambah nih dalamnya. Di dalam kurungnya kamu pakai tambah, makanya dia ditambah. Kalau di dalam kurung ini pakai kurang, kamu juga harus pakai kurang. Oke? Nah, tinggal 26 dikali 2. 26 dikali 2 tadi kita udah ngitung 52 gitu. 520 dikurang 52 hasilnya 468 juga gitu ya. Yang cara nomor 2 ini kelihatannya lebih ribet gitu kan. Wah, masih dijabarin lagi. Tapi kalau kamu udah kebiasaan nih ngejabarin yang simple-simple kayak gini, ini bisa cuma dibayangin aja tanpa harus ditulis. Kalau ini kan kelihatannya yang ditulis banyak banget nih. Nah, yang kuning-kuning ini nanti kalau kamu udah jago karena latihan terus, ini bisa cuma dibayangin aja tanpa harus ditulis gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau kamu bikin operasi hitungnya di dalam kurung itu tambah, kamu ngitungnya juga harus tambah. Kalau kamu bikinnya itu kurang, kamu juga harus kurangin. Oke? Bisa ya?